Jumpa kembali di MCD Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya butuh perubahan hidup menjadi manusia baru bagi seorang kaya untuk bisa masuk dalam surga. Jadi tidak mudah teman. Kalau firman Tuhan katakan bahwa untuk orang kaya masuk ke dalam surga itu tidak mudah teman. Nah, orang kaya ini apabila sudah berkeluarga ini juga jadi satu kelompok teman. Jadi mungkin ada si suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya gitu. Ini juga satu kendala teman bagi orang kaya yang dalam satu keluarga. Ini juga akan menjadi kendala yang berbeda dengan apabila orang kaya itu baru sendirian, single saja gitu. Itu beda terjadinya teman. Nah, ini saya sebelum masuk ke draft saya teman-teman, saya coba bacakan dengan dasar kitab Matius 19 teman-teman, ayatnya 16 sampai 30, dan kitab Mazmur teman-teman pasal 73 ayatnya 1 sampai 28. Sekarang saya coba bacakan dulu teman-teman untuk di kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 19. Coba teman-teman cari kitab Matius pasal 19 ayatnya 16 sampai 30 teman-teman. Nah, judul perikopnya teman-teman, orang muda kaya, dan perikop keduanya upah mengikut Nabi Isa, upah mengikut firman Tuhan gitu. Jadi saya bacakan dulu perikop orang muda yang kaya dari 16 sampai 26 teman ayatnya. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada murid yang bertanya kepada Nabi Isa gitu, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Nah, kata Nabi Isa, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ya, kata orang muda itu kepada Nabi Isa, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Nah, terus Nabi Isa berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," jadi kalau cerita bukan cuma baik saja, bukan cuma sekedar baik, tapi pengen lebih benar, lebih sempurna gitu. Kata Nabi Isa kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang semiskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Nabi Isa, ikutilah firman Tuhan gitu. Harus mengikuti apa yang diperintah dan diperatukan oleh firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali loh teman-teman, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Saya sebelumnya di ayat 23 pernah sharingkan teman-teman, kalau orang kaya itu firman Tuhan katakan sukar sekali teman-teman. Tapi bukan berarti kalau orang tidak kaya itu tidak sukar gitu. Cuman memang kalau kaya jadi ada sukar, dengan sukar sekali gitu. Tapi kalau tidak kaya juga sukar teman-teman, bukan tidak sukar. Ini teman-teman mesti camkan gitu bahwa memang untuk bisa masuk ke dalam surga itu tidak mudah teman. Ya, untuk bisa masuk ke dalam surga berarti harus melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, untuk bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan ini tidak mudah teman, sukar. Jadi untuk orang yang kaya sukar sekali gitu, untuk orang yang tidak kaya ya sukar gitu teman. Jadi bukan mudah, bukan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka berkata, "Jika demikian, siapakah dapat diselamatkan?" Nabi Isa memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Ini cerita dari
ayat 16 sampai ke 26-nya teman-teman. Judulnya tadi orang muda yang kaya gitu. Nah sekarang saya coba lanjut ke ayat 27 sampai 30-nya. Perikopnya judulnya teman-teman, upah mengikuti firman Tuhan gitu. Jadi bagi upah apabila kita menuruti, mengikuti, mentaati firman Tuhan gitu. Lalu Petrus menjawab kepada Nabi Isa, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi si Petrus bertanya kepada Nabi Isa apabila dia melakukan firman Tuhan. Terus apa gitu? Apa yang Petrus bisa peroleh? Nah kata Nabi Isa kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ikut terlibat dalam pemerintahan kerajaan Tuhan di dalam akhirat teman-teman, di dalam sorga gitu. Dan setiap orang yang karena nama Tuhan itu meninggalkan rumahnya, dan setiap orang yang karena nama Tuhan Allah meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah ini yang mesti teman-teman camkan teman-teman, apabila kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Ini yang di ayat 30-nya teman-teman, bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi orang yang sudah lebih mau mengenal, lebih mau mengerti Tuhan gitu ya, bahkan sudah melakukan firman Tuhan, itu meskipun terdahulu bisa juga tersalib oleh yang terbelakang teman, yang terakhir gitu maksudnya. Jadi di dalam firman Tuhan itu, di dalam rohani itu memang aturannya begitu teman-teman. Tidak dijamin bahwa yang terdahulu itu akan jadi lebih menang daripada yang terakhir. Yang terakhir itu malah yang bisa jadi lebih menang daripada yang terdahulu gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 19 teman-teman, ayatnya dari mulai 16 sampai ke 26, dan saya lanjut lagi ke 27 sampai 30 udah selesai. Nah, sekarang saya coba masuk teman-teman, sebelum ke draft, saya masuk ke dalam kitab Mazmur teman. Kitab Mazmur pasal 73 teman-teman, 1 sampai 28. Kitab Mazmur pasal 73, judulnya teman-teman, perikopnya, pergumulan dan pengharapan teman. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Jadi Allah itu baik teman-teman bagi yang tulus hatinya. Jadi kalau hatinya tidak tulus ya mungkin terkesan tidak baik teman-teman. Jadi kalau kita pengen bicara Allah itu baik, ya memang kita mesti tulus dulu teman-teman. Kalau kita tidak tulus akan terkesan Tuhan tidak baik gitu. Bagi mereka yang bersih hatinya, yang tulus hatinya dan bersih hatinya gitu. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu sebutnya orang fasik. Dan kita kadang-kadang cemburu teman-teman. Ya, tetapi aku sedikit lagi maka aku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah gitu. Ini gara-gara orang dunia, orang fasik ini begini, ya karena berani ngomong membual ini itu gitu. Ya malah orang dunia yang lain jadi akhirnya mendengarkan orang-orang fasik ini, bukan mendengarkan orang-orang yang baik, yang tulus dan bersih, bukan orang yang benar, yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Malah yang didengar itu orang-orang fasik gitu. Ya orang dunia akan lebih senang mendengar orang dunia teman-teman.
Dan mereka berkata, bagaimanakah Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi malah orang-orang dunia, orang fasik itu malah ngata-ngatai Tuhan. Bagaimana Allah tahu ini gitu? Allah di atas gitu. Kalaupun ada Allah, Allah di dalam sorga. Bagaimana Allah tahu di dunia ini gitu? Nah, adakah pengetahuan pada yang maha tinggi gitu? Apakah memang yang di atas bisa tahu ada yang apa yang terjadi di bawah? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Terus ini kalau kita menyimak di ayat ini teman-teman, menyimak ayat yang apa 18 gitu ya. 18, 19 sampai 20. Nah, di sini sesungguhnya kalau kita sudah lebih mengenal, mengerti, sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, maka di sini akan timbul teman-teman pengertian dari pikiran, perasaan dan kehendak kita. Itu timbul pemikiran, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan taruh mereka gitu. Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, ini kalau kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita akan mendapat pengertian seperti ini teman-teman. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan taruh mereka. Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Tuhan pandang hina gitu, Tuhan pandang hina gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, orang fasik itu akan mengalami nasib seperti ini teman-teman. Ya akan ditaruh di tempat yang licin oleh Tuhan dan akan terjatuh hancur gitu. Ya, mereka akan binasa dalam sekejap mata ya karena kedahsyatan Tuhan itu gitu. Nah, seperti mimpi saja gitu. Pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina gitu, Tuhan pandang hina. Ini pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu akan membawa pengertian orang fasik itu akan mengalami seperti ini teman-teman. Nah, saya lanjut di ayat 21-nya teman-teman. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini saya sudah bacakan di ayat 21 sampai 28-nya teman-teman. Cuma saya coba ulang lagi dari 21-28, tapi pakai bahasa yang universal teman, supaya lebih kena gitu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Tuhan memegang tangan kananku. Dengan nasihat Tuhan, engkau menuntun aku. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun aku. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun aku. Dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan? Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi ini.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Tuhan binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan gitu. Jadi intinya di kitab Mazmur 73 itu bunyinya seperti itu teman-teman. Judulnya yang tadi dikatakan apa, jadi apa ya, butuh pergumulan dan pengharapan teman. Untuk bisa ikut bersama Tuhan itu ya kita butuh yang tadi dikatakan, kita butuh pergumulan dan pengharapan teman-teman. Jadi nyambung sama kitab Matius yang 19 tadi teman-teman, yang 16:30 ayatnya itu ya, maksudnya ya kalau kita pengen apa, masuk ke dalam surga ya memang kita mesti melewati ini teman-teman, pergumulan dan pengharapan gitu. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam draft aja teman-teman, apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Ini kalau kita baca menyimak gitu, kitab Matius pasal 19 teman-teman, kitab Matius pasal 19 ayat 23 dikatakan teman-teman, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Tuhan, firman Tuhan katakan seperti itu loh teman-teman. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan dalam kitab Matius yang 19 ayat 26 juga dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Nah, kalau kita menyimak ayat 23-nya teman-teman, ya orang kaya itu sukar sekali bisa masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena orang kaya tersebut sudah benar-benar terperangkap gitu ya, dalam arti kata dengan pemikiran seolah-olah bahwa harta dunianya karena kaya itu sudah menjadi jaminan keamanan teman-teman, menjadi jaminan kenyamanan, menjadi jaminan selama hidupnya di dalam dunia yang fana ini teman-teman. Jadi parameter orang kaya itu akan berpikir seperti itu teman-teman, karena kaya di sini adalah kaya dalam hal duniawi gitu. Nah sedangkan kalau bicara secara firman Tuhan, secara Tuhan gitu, yang namanya kaya di dunia itu kan sementara teman-teman. Ada parameter cuma 70-80 tahun aja gitu. Paling maksimal umur manusia itu firman Tuhan katakan 120 tahun. Berarti kalau kita pakai parameter firman Tuhan yang 70-80 tahun atau 120 tahun, berarti kan tetap teman-teman, ya hidup di dunia yang fana ini ada batas 70, 80 atau 120 tahun gitu. Nah sedangkan parameter Tuhan itu kan bukan di dunia ini teman-teman. Yang parameter Tuhan itu kan di dunia yang nanti, di langit baru dan bumi baru gitu, di dunia yang baru. Berarti dunia yang masuknya ke akhirat teman-teman, bukan dunia yang fana ini, tapi masuk ke dalam akhirat yang kekal. Nah parameter akhirat yang kekal itu beda sekali teman-teman dengan parameter dunia fana ini. Kalau dunia fana ini tadi dibatasin 70, 80, mungkin maksimal 120 tahun. Tapi kalau bicara alam air ini tidak ada teman, nggak ada batasnya gitu, unlimited, tidak berbatas gitu. Jadi tidak 70, tidak 80, tidak 120, dan tidak bisa diukur teman-teman, karena parameternya kekal gitu. Nah ini yang Tuhan khawatir sekali teman-teman, apabila pola pikir kita hanya kaya di dunia ini, ya akhirnya ya akan tidak masuk ke dalam surga teman-teman. Karena kekayaan itu yang akan menjerat si orang kaya itu untuk tetap bertahan ya di dunia ini. Kenapa orang kaya itu bertahan di dunia? Karena terperangkap oleh pola pikir gitu, oleh pikiran, oleh perasaan, oleh kehendak bahwa ya dia merasa aman sekali dengan kesuksesan duniawinya teman-teman, dengan kekayaannya gitu. Jadi dia anggap segala macam itu bisa diatasi dengan hal-hal kekayaan mereka, kekayaan dunia mereka gitu. Nah padahal dalam realitanya kan tidak semua permasalahan itu bisa ditembus oleh hal-hal duniawi teman-teman. Nggak bisa. Kematian nggak bisa. Yang namanya orang sakit juga nggak bisa teman-teman. Ya kesedihan nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa segala sesuatu dibeli, kecuali kalau semu ya teman-teman. Jadi misalnya tidak bahagia, tidak sukacita, tapi akhirnya jiwanya misalnya dengan
konsumsi narkoba, atau jadi foya-foya, atau jadi nggak keruan hidupnya gitu, ya mabok-mabokan, ya nggak ngerti. Lama-lama ujungnya ya cuman sukacita yang semu aja, teman-teman. Nah, ini dikatakan bahwa orang kaya sukar masuk surga itu seperti itu, teman-teman. Ini baru cerita orang kaya yang di firman Tuhan yang ini, yang di kitab Matius pasal 19 ayat 23 ini. Jangan-jangan ini orang kaya yang masih sendirian, belum menikah, teman-teman. Orang muda yang kaya gitu, belum menikah. Nah, bagaimana nasibnya apabila orang muda ini, orang kaya muda ini gitu, orang muda yang kaya ini menikah, yang mempunyai istri, mempunyai anak-anak. Nah, ini dampaknya akan berbeda lagi, teman-teman. Orang kaya yang benar-benar orang kayanya, dampaknya misalnya A gitu, istrinya bisa berdampak B, dan anak-anaknya bisa C, D, dan selanjutnya, teman-teman. Jadi dampaknya memang beda-beda gitu. Dampak dari orang kaya itu terhadap masuk dalam surga itu akan beda-beda. Nanti saya coba jelaskan lebih detail di dalam apa yang saya alami, teman-teman. Selama seseorang dipilih dan dipanggil, serta mau melembutkan hati, serta tidak tegar tengkuk, maka Tuhan akan memulai penggarapan dengan mendatangkan permasalahan yang terkait dengan keunggulannya, yang baik soal kekayaannya, soal kepandaiannya, soal kekuatannya, soal keindahannya, dan lain-lain, teman. Yang jelas keunggulannya, di mana keunggulan tersebut akan Tuhan singkirkan. Jadi di sini maksudnya, teman-teman, selama seseorang dipilih, dipanggil, serta mau melembutkan hati. Nah, ini kembali lagi, apakah seseorang itu dipilih gitu? Ya, apakah seseorang dipanggil? Pada umumnya, teman-teman, orang yang sudah dalam hidupnya itu sempat gitu, ya menyinggung perihal Tuhan, ya seharusnya itu udah ciri-ciri bahwa orang itu dipilih, teman-teman. Ya, ciri orang itu dipanggil gitu. Nah, problemnya tinggal masalahnya orang yang pernah membahas soal Tuhan gitu. Ya, apakah memang merasa dipilih? Apakah merasa dipanggil gitu? Nah, kadang-kadang orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil dan dipanggil pun kadang-kadang hatinya itu tegar, teman-teman. Ya, istilahnya hatinya tidak dilembutkan dan tegar gitu. Nah, akhirnya ya berasa tidak dipanggil, tidak dipilih, dan tidak dipanggil. Nah, ini yang celaka ini seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana seharusnya begitu kita hidup istilahnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Tuhan, harusnya itu sudah merupakan satu tanda bahwa kita itu dipilih dan dipanggil. Teman-teman jangan sampai mengharapkan dipilih dan dipanggil Tuhan itu ya seperti Saulus waktu ditegur oleh Tuhan gitu. Ya bisa itu audible, langsung ditegur seperti itu gitu. Bisa-bisa saja. Tapi kan tidak dalam bentuknya begitu semua, teman-teman. Ya bentuknya itu kan yang penting kan dalam hati kita, dalam pikiran, perasaan, kehendak kita itu ada nggak gitu. Ya bahwa Tuhan beracara dengan kita gitu. Nah, ini kadang-kadang manusia itu pengen seperti Paulus, teman-teman. Ya bagaimana caranya bahwa kalau ditegur itu kalau dipilih itu, kalau dipanggil itu ya harus dengan teguran sekeras Saulus. Lah, apa teman-teman mau gitu? Ya mengalami apa yang Saulus alami. Dia itu mengalami hidup yang begitu kacaunya gitu, begitu ngawurnya gitu, sampai akhirnya 3 hari benar-benar tidak bisa melihat apa-apa loh, teman. Jadi benar-benar Tuhan langsung buat mujizat sampai dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, pada hari yang ketiga setelah buta gitu, nah baru disadarkan lagi. Apakah kita mesti minta Tuhan datangkan permasalahan seberat yang dialami oleh Saulus? Rasanya kan tidak, teman-teman. Kita sudah membaca firman Tuhan bahwa ada cerita Saulus itu, ya jangan sampai kita mesti ngalami seperti Saulus, teman-teman. Apakah kita akan sekuat Saulus gitu waktu mengalami ujian cobaan seperti Saulus? Rasanya kita bisa nggak kuat, teman-teman. Jadi rasanya kita cukup lembutkan hati kita saja, dan kita juga jangan tegar tengkuk bahwa ada cerita si Saulus menjadi Paulus itu seperti itu, teman-teman. Nah, berarti kita bisa lebih mudah untuk dipilih dan dipanggil Tuhan apabila hati kita lembut dan kita tidak tegar tengkuk. Nah, Tuhan akan memulai penggarapan waktu hati kita lembut dan tidak tegar tengkuk. Tuhan mulai, teman-teman, mengadakan penggarapan bagi kita. Ya biasanya dengan mendatangkan permasalahan. Contoh yang jelas di
hampir semua cerita tokoh di kitab suci akan mengalami permasalahan. Contoh yang paling gampang itu Nabi Ayub, teman. Nabi Ayub itu kan sama, Tuhan datangkan permasalahan. Bahkan Tuhan waktu cerita di Nabi Ayub, karena Tuhan ingin memilih Nabi Ayub, memanggil Nabi Ayub untuk bisa mendapatkan berkat yang dari Tuhan, ya akhirnya iblis yang dikerjain sama Tuhan, teman-teman. Ya iblis yang dipanggil, ya dikerjain Tuhan untuk bisa ya mencobai uji coba si Ayub ini, teman-teman. Nah, itu berarti satu bukti bahwa Tuhan bisa mendatangkan permasalahan untuk kita. Bukan cuma ke Nabi Ayub, ke kita juga bisa, teman-teman. Ke orang kaya ini juga bisa, ke keluarga orang kaya itu juga bisa gitu. Jadi intinya begitu, teman-teman ya. Tuhan akan mendatangkan permasalahan kepada kita seperti halnya kepada Nabi Ayub yang terkait dengan keunggulan kita, teman-teman. Kalau kita bicara kaya, ya berarti keunggulan kita orang kaya itu yang akan diproses gitu, yang akan digarap. Kalau kita memang orang pintar, ya berarti kepintaran kita yang akan diproses. Kalau soal keindahan, ya kita memang cakap atau cantik sekali gitu, ya mungkin juga akan Tuhan bisa garap gitu soal masalah keindahan kita. Bisa juga soal kekuatan kita selalu juara terus kalau lomba gitu, bisa juga itu jadi hal. Ya orang penyanyi indah sekali suaranya, bisa aja suara juga dihilangkan. Bisa juga yang dialami salah satu presenter Indonesia yang terkenal itu suaranya bisa dihilangkan sama Tuhan gitu, kalau Tuhan mau gitu, teman. Jadi memang gara-gara keunggulan ini yang menyebabkan orang jadi berubah untuk bisa menjadi berubah untuk menjadi manusia yang baru. Ini ceritanya begitu, dan dengan disingkirkannya keunggulan tersebut, orang akan mulai butuh tempat mengadukan, juga bersandar serta berpengharapan. Ya, yang tadi jadi orang itu mengalami pergumulan dan pengharapan seperti yang kitab Mazmur tadi, teman-teman. Kitab Mazmur 73 kan tadi perikopnya judulnya kan pergumulan dan pengharapan. Jadi dengan disingkirkannya keunggulan tersebut, orang akan mulai butuh tempat mengadukan, juga bersandar serta berpengharapan. Jadi pergumulan dan pengharapan, proses tersebut adalah perubahan hidup dimulai gitu. Dan dengan kondisi pergumulan dan pengharapan ini, ya proses perubahan hidup itu dimulai, teman-teman. Proses perubahan hidup, metamorfosa itu, proses perubahan dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu itu dimulai dalam kehidupan orang tersebut, teman. Bagaimana hidup yang awalnya hanya mengandalkan diri sendiri dan sekarang belajar hidup dengan andalkan Tuhan dan firman Tuhan, ya, di mana Tuhan berikan Roh Tuhan sebagai kuasa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita mengalami permasalahan ini, teman-teman, ya Tuhan kan terus, kalau kitanya tidak lembut hati dan tidak tegar teguh, ya Tuhan akan terus bimbing kita, teman-teman, untuk mengadakan perubahan dengan cara lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Bagaimana dibuat lebih dalam mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan juga. Nah, dibuat bagaimana cara lebih dalam mampu mengerti firman Tuhan, dibuat lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan akan giring, akan garap kita sampai di posisi itu, teman-teman. Jadi apa ya? Waktu kita mau mengenal firman Tuhan itu berarti kan itu kan dari kitanya, teman-teman, dari jiwa kita, dari pikiran, perasaan, kehendak kita, mau enggak gitu untuk mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Itu dari sisi kita, kemauan. Tapi begitu kita mau, teman-teman, kan pasti ada pengertian-pengertian yang berbeda gitu daripada kita tidak mengerti karena tidak mengenal sama sekali Tuhan dan firman Tuhan. Setelah kita mengerti firman Tuhan, kita mulai, teman-teman, mulai mengerti bahwa di dalam unsur kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya tubuh, jiwa seperti halnya orang-orang dunia biasa anggap seperti itu, bahwa manusia itu terdiri hanya tubuh dan jiwa aja. Makanya orang-orang dunia itu ya kisaran hidupnya hanya di dunia. Begitupun orang keyakinan, teman-teman. Orang keyakinan adalah orang yang sudah beragama, tapi dengan pola-pola dasar duniawi gitu. Ya sama, ini orang dunia dan orang punya keyakinan itu sama, teman. Dua-duanya itu masuk dalam kategori ya orang yang cuma hidupnya hanya dengan dasar tubuh dan jiwa saja. Makanya parameternya adalah dunia, teman-teman, yang 70, 80, 120 tahun tadi gitu. Nah, ini yang nanti akan kita dibongkar, teman-teman, bahwa
Setelah kita lebih dalam mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, kita tahu bahwa kita ini bukan terdiri dari dua tubuh dan jiwa saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, setelah kita mengerti ada unsur roh di dalam kita, ada roh di dalam kita gitu. Di dalam tubuh jiwa ada roh kita. Berarti ada 3 unsur, teman. Nah, roh Tuhan ini ya kita mengerti, ya kita jadi mampu mengerti bahwa di dalam roh kita ini adalah tempat bersemayamnya roh Tuhan gitu. Roh Tuhan di dalam kita ini hanya bisa hidup ya di dalam roh kita. Sehingga kita hidup itu dalam kondisi bukan cuma tubuh jiwa saja, tapi ada tubuh jiwa roh, bahkan ada kuasa roh Tuhan, teman. Ada kuasa Tuhan yang membuat tubuh kita kuat, membuat jiwa kita kuat, membuat roh kita kuat gitu. Karena ada roh Tuhan sebagai sumber kuasa yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, akhirnya kita jadi akan jauh lebih mengerti, mampu mengerti akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dan kita jadi mampu melakukan firman Tuhan, teman. Karena ada kuasa Tuhan yang mendorong kita untuk berani melakukan firman Tuhan gitu, dan kuat melakukan firman Tuhan. Jadi intinya gitu, teman. Kita hidup itu dengan basic firman Tuhan, kita hidup dengan roh Tuhan gitu. Jadi hidup bersama Tuhan itu ada unsur itunya, teman. Hidup bersama firman Tuhan dan hidup bersama roh Tuhan gitu. Itu baru kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, itu kuat, teman, untuk tidak seorang kaya pun menjadi tidak sukar untuk masuk dalam surga. Itu yang firman katakan bagi yang di Matius pasal 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkinnya. Karena itu tadi, teman, karena manusia yang lembut hati dan tidak tegar tengkuk ini gitu, ya Tuhan beri kekuatan untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan Tuhan beri kekuatan roh Tuhan itu di dalam roh kitanya, sehingga kita memiliki firman Tuhan dan roh Tuhan ya untuk bisa ya ini yang tidak ada hal yang mustahil ini, teman-teman. Jadi ya karena ada unsur firman Tuhan dan roh Tuhan, maka tidak ada yang sesuatu yang mustahil itu. Proses perubahan menjadikan kita jadi manusia baru yang diciptakan kembali oleh Tuhan untuk menduduki tata surga yang akan duduk dalam pengelolaan kerajaan sorga yang bersama pemerintahan Tuhan di dalam sorga. Nah, ini teman-teman harus tahu apa sih gitu yang akan didapat apabila kita melakukan firman Tuhan gitu. Ya proses kita akan mengalami proses perubahan menjadi kita jadi manusia yang baru, teman-teman, bukan manusia yang lama yang diciptakan kembali oleh Tuhan untuk menduduki. Jadi kita diciptakan itu untuk menduduki kita tinggal selamat di dalam akhirat ini, teman-teman. Itu yang Tuhan inginkan, rancang kendaki bagi kita ini begitu, teman. Bukan yang Tuhan rancang kendaki itu seperti orang duniawi yang bagaimana mendapatkan sukses duniawi gitu. Bukan itu. Yang Tuhan rancang itu adalah bagaimana kita tinggal di akhirat dalam kondisi bersama dengan Tuhan gitu, dalam pemerintahan Tuhan. Jadi proses perubahan menjadikan kita jadi manusia baru yang diciptakan kembali oleh Tuhan untuk menduduki tahta surga, teman, bukan tahta bumi gitu, yang akan duduk dalam pengelolaan kerajaan sorga bersama pemerintahan Tuhan dalam sorga. Jadi Tuhan pengen sekali kita itu tidak cuma ya jelas tidak masuk neraka, jelas gitu, tapi Tuhan pun mengharapkan bukan kita cuma sekedar masuk dalam surga sebagai warga sorga, tapi Tuhan mengharapkan kita itu sebagai orang yang mengelola sorga bersama Tuhan gitu. Jadi timnya pemerintahannya Tuhan dalam surga, keluarga Tuhan di dalam sorga gitu. Tuhan targetkan kita itu seperti itu, teman-teman. Jadi boro-boro istilahnya bagaimana mencari tinggal di dunia dengan target kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi, atau pemenuhan nafsu duniawi. Boro-boro itu, teman-teman. Masuk ke dalam surga pun sebagai warga surga, Tuhan tuh tidak puas, teman-teman. Tuhan pengen sekali agar kita benar-benar bukan cuma meninggalkan bumi dunia yang panah ini, masuk ke dalam surga menjadi warga surga, tapi Tuhan mengharapkan kita lebih dari warga surga, teman. Tuhan pengen kita itu sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, atau ya timnya pemerintahan Tuhan di dalam surga. Minimal seperti itu, teman-teman. Proses perubahan menjadi manusia baru akan alami banyak pergumulan, juga pengharapan yang tadi di kitab Mazmur pasal 73 perikopnya kan judulnya itu, teman-teman. Jadi pergumulan dan pengharapan. Kita hidup itu akan selalu mengalami pergumulan dan pengharapan, teman. Proses perubahan menjadi manusia baru akan alami banyak pergumulan juga pengharapan yang menghasilkan akan kedalaman pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya serta kemampuan mengerti akan
maksud firman Tuhan dari pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan gitu. Jadi kembali lagi, proses dan pergumulan dan pengharapan ini teman-teman yang menyebabkan kita, ya ini kan pasti proses pergumulan dan pengharapan ini kan timbul karena banyaknya permasalahan teman-teman. Ya contohnya kayak Nabi Ayub kan mengalami hal-hal yang udah gak kira-kira. Nabi Ayub itu dari mulai hartanya habis, akhirnya anak-anaknya habis juga, akhirnya ribut sama istrinya, akhirnya badan dia borokan semua gitu, fisiknya sampai kena juga, tubuhnya kena juga, jadi tubuhnya kena, jiwanya kena gitu. Nah bahkan terakhir ya dicaci maki sama istrinya teman-teman, ya mungkin ditinggal sama istrinya mungkin gitu, ya sampai istrinya yang nggak tahan, kenapa si Ayub kok bego begini, kok ngikutin aja Tuhan padahal sudah habis-habisan semua. Nah itu yang dihadapin Ayub itu adalah proses pergumulan dan pengharapan teman-teman. Pergumulan karena menghadapi segala macam banyak permasalahan. Pengharapan itu ya Nabi Ayub tidak lari dengan mengharapkan ya janji-janji Tuhan itu teman-teman. Ya Nabi Ayub beriman percaya kepada Tuhan gitu. Tidak mungkin Tuhan akan telantarkan Nabi Ayub seperti itu. Nah ini makanya di sini saya katakan proses perubahan menjadi manusia baru itu akan mengalami banyak pergumulan juga pengharapan yang menghasilkan akan kedalaman pengenalan akan Tuhan. Ya dari proses pergumulan dan pengharapan ini jadi kita memiliki kedalaman akan pengenalan akan firman Tuhan teman-teman. Kita memiliki kemampuan untuk mengerti gitu. Ya Tuhan dan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu yang kita akan alami teman-teman. Nah waktu kita mendapatkan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan dan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, kita jadi akhirnya berani teman-teman, berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Ya meskipun ya kembali lagi bagi orang dunia mustahil itu. Kita ada orang berani melakukan firman Tuhan itu mustahil gitu. Tapi bagi Tuhan apabila orang sudah mengenal dalam akan firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan, maka orang tersebut pasti akan mampu untuk melakukan firman Tuhan, akan berani melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kedalaman pengenalan firman Tuhan dan Tuhannya, maupun kemampuan mengenal dan kemampuan mengerti Tuhan dan firman Tuhannya, itu yang menyebabkan orang jadi berani untuk melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau tanpa ada kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti, rasanya susah teman-teman untuk berani melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan katakan tadi di kitab Matius pasal 19 ayat 26 bahwa mustahil gitu kalau Tuhan tidak mengarahkan kita sampai seperti itu gitu teman-teman. Nah, kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan yang menyebabkan kita makin berani melakukan firman Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan orang kaya dapat alami perubahan hidup sehingga dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ini teman-teman yang menyebabkan karena kedalaman pengenalan ini, karena kemampuan mengerti akan firman Tuhan dari karena kedalaman pengenalan akan Tuhan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, karena kemampuan mengerti gitu ya akan Tuhan dan firman Tuhan, ya ini yang menyebabkan teman-teman orang kaya dapat alami perubahan hidup sehingga dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa mengalami perubahan menjadi manusia baru seperti ini teman-teman, itu ya memang mustahil teman-teman. Memang mustahil orang kaya bisa masuk ke dalam surga, karena memang firman-Nya sudah katakan begitu ya, bahwa orang kaya itu sangat sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi saya tadi revisikan, bukan berarti kalau orang tidak kaya jadi mudah masuk surga. Ya orang tidak kaya pun juga akan sukar masuk surga, tapi tidak ada kata-kata sukar sekali teman. Tidak ada kata-kata sangat sukar gitu. Jadi ya bedanya gitu teman. Orang kaya akan sangat sukar atau sukar sekali masuk surga karena ya tadi ya terbelenggu oleh kekayaan duniawinya tadi teman, karena kesusahan duniawi tadi gitu. Tapi kalau orang yang tidak kaya kan tidak terbelenggu akan kekayaan dan kesuksesannya gitu. Nah meskipun tidak mudah juga teman-teman. Nah ini yang dari hari ini saya coba sharingkan seperti ini teman-teman. Butuh perubahan hidup menjadi manusia baru bagi seorang kaya untuk masuk dalam surga. Nah ini yang saya umpamakan teman. Kalau cerita di sini kan cerita di firman Tuhan yang orang kaya ini kan orang muda yang kaya teman-teman. Saya persepsikan orang muda yang kaya itu belum berkeluarga teman-teman. Nah sekarang bagaimana teman-teman apabila seorang kaya itu sudah berkeluarga? Ya bagaimana seorang kaya ini sudah memiliki istri dan memiliki misalnya beberapa anak.
Nah, kendalanya bagaimana gitu? Ya apabila seorang kaya dan keluarganya seorang kaya tersebut mau masuk ke dalam surga, apa ini dampaknya beda-beda, teman-teman? Kalau pengalaman saya, ya pasti beda-beda, teman-teman. Satu orang diproses, orang kaya atau orang yang punya kemampuan keunggulan yang lain lah, bukan cuma soal kaya aja, teman. Misalnya soal apa? Kepintaran, soal kemampuan karena pinter nyanyi gitu, atau lomba, jago olahraga atau apalah gitu. Ya yang ada keunggulannya gitu. Tidak dijamin, teman-teman, orang yang punya keunggulan itu gitu. Ya, misalnya anggaplah bapaknya gitu. Bapaknya itu sebagai orang yang kaya atau yang punya keunggulan. Ya, istrinya gitu. Ya apabila bapaknya istilahnya berjuang untuk bergumul dan berpengharapan berubah untuk bisa masuk surga, ya tidak otomatis gitu si bapak ini, si ayah ini, si suami ini bisa membawa istrinya dan anak-anaknya, teman-teman. Jadi ini urusannya personal sekali gitu, ini urusannya pribadi sekali. Jadi apabila seorang ayah atau seorang suami gitu ya memang tergerak untuk berubah gitu, yang mengalami pergumulan dan pengharapan kepada Tuhan untuk bisa diselamatkan masuk ke dalam target keselamatan akhirat, ya bisa aja seorang suami atau ayah ini berubah, teman, ya menjadi manusia yang baru. Nah, waktu si suami atau ayah ini berubah, ini jadi tontonan nih, teman, ya jadi tontonan si istrinya, jadi tontonan anak-anaknya gitu. Nah, belum tentu waktu si suami atau si ayah ini berubah, ya automatically diikuti oleh istri dan anak-anak. Ini yang belum tentu, teman-teman. Jadi kembali lagi, urusan Tuhan itu benar-benar personal sekali, teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya kasihan banget ya. Contoh seperti cerita di kitab Ayub kan gitu. Ya bukan dijamin istilahnya Ayub yang sudah beristri, Ayub yang sudah beranak itu gitu, bahkan bermantu, ya bisa diselamatkan itu dalam bentuk ya Ayub dengan istrinya dan anak-anaknya gitu, teman. Kalau kita mengacu ke cerita Ayub, itu habis semua kok, teman. Yang diselamatkan itu cuma Ayub aja gitu. Pribadi Ayub, personal pribadi Ayub yang diselamatkan oleh Tuhan menjadi manusia baru, teman. Tapi anak-anaknya kan dalam hal ini kan menjadi topik permasalahan gitu, ya malah meninggal semua anak-anaknya. Berarti Ayub tidak bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan, karena memang materinya salah satunya permasalahan pergumulan Ayub itu adalah ya permasalahan kehilangan anak-anak itu dong. Hartanya hilang, anak-anaknya hilang. Tapi kalau kita bicara di dalam istrinya gitu, istrinya kan tidak kena topik, istilahnya kena dalam permasalahan proses ujian cobaannya Ayub. Istrinya kan tidak, beda dengan anak-anaknya. Kalau istrinya itu kan mengalami apa ya? Mengalami apa ujian cobaan yang Ayub rasakan gitu. Jadi waktu Ayub merasakan ujian cobaan itu kan istrinya juga ada, teman-teman. Ya bareng-bareng sama Ayub, ada di pinggir Ayub, teman-teman. Berarti kan yang mengalami masalah kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, ya sampai Ayub jadi borokan semua gitu. Ya semua kan istrinya tahu, teman-teman. Bukan istrinya tidak tahu. Berarti kan Ayub dan istrinya tahu gitu. Ya kehilangan harta, mungkin loh saya duga istrinya masih kuat, teman-teman. Yang begitu kehilangan anak-anaknya, istrinya tetap masih kuat, meskipun sudah setengah kuat kali, sudah lebih hancur. Tapi begitu pribadi Ayub kena borok gitu, ya istrinya udah nggak tahan, teman, udah nggak kuat gitu. Nah, di sini satu bukti, teman-teman, bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu tidak satu paket, teman-teman. Ya tidak dijamin bahwa yang namanya suami dan istri itu satu paket, suami istri dan anak-anak itu satu paket. Yang buktinya tidak di Ayub tidak satu paket kok. Ya, yang diselamat itu hanya dari Ayubnya aja. Kenapa? Karena Ayubnya melemburkan hati dan tidak tengkar-tengkuk, teman-teman. Nah, istrinya akhirnya begitu, teman-teman. Tidak diselamatkan gitu. Akhirnya istrinya ya bubar gitu dari Ayub. Saya nggak ngerti cerita di kitab sucinya, apakah istrinya meninggal atau istrinya meninggal dalam arti kata fisiknya meninggal atau istrinya meninggalkan Ayub, saya nggak ngerti. Cuman yang jelas kalau dalam cerita kitab Ayub gitu, ya ceritanya Ayub itu waktu Tuhan
jadikan manusia yang baru, ya Tuhan berkati kembali gitu. Nah akhirnya ya Ayub mempunyai anak-anak yang baru, jangan-jangan juga mempunyai istri yang baru dan harta yang baru semua teman-teman. Tapi yang jelas jadi cuma pribadi Ayub. Nah ini bagi pasangan suami istri mestinya, maksud saya mesti koreksi diri gitu. Ya alangkah baiknya gitu, alangkah benarnya apabila memang proses ini suami istri gitu, minimal suami istri atau syukur-syukur dengan anak-anak. Kalau memang suaminya sudah menjadi manusia baru, apa salahnya sih istri dan anak-anaknya juga belajar menjadi manusia baru gitu? Karena itu satu paket gitu. Tapi kalau tetap si istri dan anak-anaknya tidak lembut hati dan tegar tengkuk, ya akhirnya takutnya ini diselamatkan cuma si suaminya saja. Ya begitu pun juga terbalik teman-teman. Apabila misalnya istrinya gitu, ya yang memang menjadi manusia baru, ya apa salahnya kalau suami dan anak-anaknya ikut istrinya? Tapi kalau tidak bisa gitu, ya suami dan anak-anaknya tidak lembut hati dan tegar tengkuk, ya ujungnya cuma istrinya aja yang diselamatkan. Begitupun anak-anaknya teman. Apabila anak-anaknya yang menjadi manusia baru gitu, ya kenapa sih istilahnya ayah dan ibunya tidak ikut anak-anaknya gitu? Nah kalaupun sampai tidak bisa, ya berarti yang diselamatkan cuma anak-anaknya aja. Nah ini kan yang maksud saya, jadi seorang kaya atau seorang yang memiliki keunggulan itu dalam yang sudah berkeluarga, bukan yang masih single gitu, ya itu ada konsekuensi seperti itu teman-teman, bahwa bisa yang diselamatkan itu tidak dalam satu paket keluarga, tapi hanya sendirian aja. Apabila misalnya tadi diumpamakan, apabila keluarganya, istrinya atau suaminya atau anaknya ya tidak lembut hati dan tegar tengkuk, ini bisa terjadi teman-teman. Jadi contoh misalnya setelah si orang kaya itu mengalami perubahan itu menjadi manusia baru, si orang kaya itu akan tahu bahwa hidup itu bukan berarti target nomor satu itu mencari sukses duniawi, dan bukan berarti terus kalau ikut Tuhan itu akan tidak kaya, kan tidak seperti itu teman-teman. Cuman yang jelas bahwa kekayaan yang Tuhan berikan kepada orang yang benar itu adalah bukan kekayaan yang ditargetkan sebagai prioritas utama teman-teman. Bukan hidup itu targetnya adalah mencari sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi dan pemenuhan hal-hal duniawi, bukan itu teman-teman. Itu kan Tuhan katakan yaitu sebagai tambahannya aja. Yang Tuhan harapkan itu ya orang yang hidup benar, yang manusia baru itu adalah mentargetkan nomor satu itu keselamatan akhiratnya teman-teman, mendapatkan damai sejahtera gitu ya di dalam yang kekal itu, dan juga duduk sebagai yang tadi bukan cuma warga surga aja, tetapi bisa nggak duduk sebagai di dalam pemerintahan kerajaan surganya Tuhan, atau menjadi anggota keluarganya Tuhan di dalam kerajaan surganya Tuhan gitu. Yang Tuhan harapkan itu teman-teman. Jadi ada tiga ya, keselamatan akhirat itu yang Tuhan inginkan adalah keselamatan akhirat yang bagaimana mendapat damai sejahtera yang kekal di dalam surga, dan juga menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam surga teman-teman. Jangan targetnya itu seperti orang duniawi yang hanya bagaimana mendapatkan target sukses duniawi, bagaimana mendapatkan bahagiaan duniawi, dan juga bagaimana hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hal-hal kebutuhan duniawi aja, apalagi yang sifatnya cuma nafsu doang teman-teman. Ya bagaimana memenuhi hal-hal duniawi untuk memenuhi nafsu duniawi, wah itu makin kacau lagi teman. Jadi saya kembalikan lagi teman-teman, butuh perubahan hidup menjadi manusia baru bagi seorang kaya untuk masuk dalam surga. Dan begitu pun juga apabila orang kaya ini sudah berkeluarga teman. Jadi butuh perubahan hidup menjadi manusia baru bagi orang kaya dan istrinya dan anak-anaknya ya untuk bisa masuk ke dalam surga. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya. Ya mudah-mudahan paketnya satu paket gitu. Jadi kalaupun Tuhan selamatkan satu keluarga itu ya bisa suaminya, istrinya dan anak-anak gitu. Jangan sampai nanti seperti cerita Nabi Ayub. Oke teman-teman, see you, bye-bye.